warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, kita masih istiqamah di malam Jumat, berkumpul bersama menjunjung tinggi Allah Subhanahu wa taala, kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masih istiqamah setiap malam Jumat mendengarkan nasihat daripada nasihat, ilmu dan cerahan daripada Al-Imam Ghazali di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, yang mana pembahasan kali ini setelah kemarin Imam Ghazali sudah membahas 5 sifat yang harus kita cari di dalam pertemanan kita jika kita ingin berteman dengan seseorang. Kemudian setelah menjelaskan 5 sifat tersebut yang harus kita cari di dalam pertemanan, kata Imam Ghazali di dalam kitabnya, wala'allaka ta'damu istima' hadhil khisal fi sukanil madarisi wal majalis wal masajid. Mungkin, kata beliau, engkau tidak akan mendapatkan 5 sifat yang tadi yang sudah disebutkan oleh Imam Ghazali. 5 sifat yang sudah disebutkan oleh Imam Ghazali, baik kesolehan, baik akhlak yang baik, baik orang tersebut tidak cinta kepada dunia, baik dia mempunyai sifat yang jujur, baik orang tersebut mempunyai akal yang kuat. Sifat ini, kata Imam Ghazali, tidak bisa, kadang, kata beliau, wala'allaka, mungkin engkau tidak akan mendapatkan orang yang mempunyai sifat-sifat ini fi sukanil madaris, di orang-orang yang tinggal di sekolah-sekolah, tinggal di pondok pesantren. Mungkin kalian tidak dapatkan 5 sifat ini. Ini zaman dulu, kata Imam Ghazali, susah mungkin engkau dapatkan orang yang mempunyai sifat tersebut di pondok-pondok pesantren, orang-orang yang sering hadir-hadir majlis, dan orang-orang yang sering di masjid. Bagaimana ya? Ini sebagai pelajaran. Ini zaman dulu Imam Ghazali bilang, mungkin tidak dapat 5 sifat itu. Orang-orang di pondok-pondok pesantren dulu, orang-orang di majlis, ahli-ahli majlis dulu, ahli-ahli masjid dulu. Kata Imam Ghazali, kalau engkau tidak dapatkan orang yang mempunyai sifat tersebut, sehingga pantas dia engkau jadikan dia sebagai teman, kata beliau, fa'alaika bi ahadi amrain, maka atas engkau salah satu dari 2 perkara yang harus kita lakukan, salah satu dari 2 perkara, immal uzlah wal infirad fa fiha salamatuka. Yang pertama uzlah, menyendiri, wal infirad, menyendiri, di dalamnya keselamatan bagi kita. Kalau kita tidak dapat, sudah banyakin menyendiri. Perbanyak untuk sendiri. Makanya kita sudah pernah jelaskan di awal kitab ini pengertian daripada uzlah. Ada berbagai macam pengertian daripada uzlah. Ada uzlah yang butuh kepada guru. Apabila kita uzlah, menyendiri dengan wirid, dengan zikir yang tertentu, tapi ini butuh guru. Jangan salah, langsung mau ambil wirid sendiri, kita mau uzlah sendiri, jangan. Ini orang-orang terdahulu uzlah mereka seperti itu, dengan arahan daripada guru. Ada uzlah juga, yaitu meluangkan waktu kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita bergabung, kita bermasyarakat, tapi ada waktu yang kita kosongkan sedikit untuk meluangkan waktu kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak waktu tersebut yang kita kosongkan untuk berdiam, untuk menyendiri dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin sukses kita. Bahkan para ulama mengatakan yukhsha, ditakutkan orang yang tidak ada waktu berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala, ditakutkan dia akan meninggal dalam keadaan su'ul khatimah wal iyadu billah. Harus ada waktu menyendiri kita. Di dalam satu hari kita harus ada waktu 5 menit paling tidak di dalam sholat kita. Kalau tidak, kita zikir khusyuk, duduk sebentar berduaan sama Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak kita sudah contohkan di awal kitab bagaimana kisahnya Imam Sari As-Sagati menyendiri dengan Allah sebelum tidur, berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam sebelum tidurnya untuk mengingat kesalahan satu harinya.
dan dia bermohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan tersebut, dan dia mengingat ketaatan-ketaatan yang dia lakukan dalam satu hari, dan dia meminta untuk diterima ketaatan tersebut. Semakin banyak kita meluangkan waktu menyendiri, semakin sukses kita. Kita akan rasakan kenikmatannya. Jadi itu pengertian uzlah juga. Jadi kata Imam Ghazali, kalau tidak bisa, tidak dapat teman yang seperti itu, teman yang mempunyai sifat tadi, uzlah. Makanya Rasulullah SAW sudah memperingatkan umat di akhir zaman. Rasulullah di dalam hadisnya tentang keadaan akhir zaman, kata Rasulullah, "Idza ra'aita syuhan muta." Kalau kalian sudah lihat orang syuh muta, wa hawan muttaba, wa dunya musara, wa ijab kulli dhi ra'yin bi ra'yi, fa alayka bi khasati nafsi wa da'anka amral awam. Kata Rasulullah, "Idza ra'aita syuhan muta." Bila engkau melihat syuh, orang yang kikir, muta, ditaati dia, kikir terhadap dirinya, tidak mau kebaikan untuk dirinya, tidak pernah menginginkan kebaikan agama, kebaikan ukhrawi untuk dirinya, dia tinggalkan semuanya, kikir, muta, dan dia ditaati. Wahawa muttaba, orang hawa ini kecondongan, keinginan diri yang bertentangan dengan syariat, namanya hawa. Wahawa, keinginan yang jelek diikuti. Kata Rasulullah, kalau kalian sudah lihat seperti ini, syuh muta, hawa muttaba, orang yang keinginannya condong kepada bukan syariat, diikuti. Wa dunya mu'sara, dunia yang dikedepankan, gerak-geriknya harus ada dunia. Kalau tidak ada dunianya, dia tinggalkan. Kebaikan ukhrawinya harus ada dunia hasilnya, kalau tidak dia tidak lakukan. Kelihatannya ukhrawi tapi di dalamnya dibungkus oleh dunia. Yang selalu dia kedepankan dunianya. Wa dunya mu'sara, dunia yang selalu dikedepankan. Mau pergi ke situ harus ada dunianya. Mau berziarah ke sini, mau silaturahim ke sini, harus ada dunianya. Ada niat dunianya yang terselubung di dalam, selalu dia kedepankan di dalam setiap gerak-geriknya. Wa ijab kulli dhi ra'yin bi ra'yi, setiap orang kagum, merasa cukup dengan pandangannya. Ulama sudah tidak dijadikan sandaran, pendapat mereka sudah tidak diambil, sudah mengambil pendapat sendiri. Dia rasa saya sudah bisa berpikir, sudah berpikir butuh cahaya agama, cahaya ilmu. Jalankan pikiranmu dengan ilmu, dengan cahaya yang dibawa oleh Rasulullah. Tidak, ini sudah tidak. Semua sudah kagum dengan pikirannya, sudah dia tidak pakai. Dia rasa itu benar, dia larang. Dia lihat ini bagus, dia lakukan. Sudah. Wa ijab kulli dhi ra'yin bi ra'yi. Kata Rasulullah, kalau sudah seperti itu, kalau sudah terjadi perubahan seperti itu, fa alaika bi khasati nafsik, maka atasmu yang harus kau perhatikan, yang khusus untuk dirimu, yang hanya mendengarkanmu, yang hanya mau menerima manfaat darimu, yang hanya mau menerima nasihat darimu, itu yang kau fokuskan. Dan ini berbeda setiap orang, tergantung semangatnya dia, tergantung keikhlasannya dia, tergantung kejujurannya dia. Ada orang yang khasati nafsik, yang khusus untuk dirinya satu masjid. Ada yang orang khusus untuk dirinya satu kampung, semua satu kampung dengar, itu khusus untuk dirinya. Kata Rasulullah, atas engkau perhatianmu terhadap yang khusus untuk dirimu, yang mendengarkanmu, yang mau kau ajak, yang mau itu yang saja yang kau jaga. Dan ini akan menjadi besar tergantung keikhlasanmu, kejujuranmu akan menjadi besar. Kadang menjadi kecil, kadang sampai keluarganya tidak akan mendengar dia. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza dhahara dajjal," apabila dajjal muncul dhahabar rajul ila ahlihi yarbutuhum bil hibal. Kata Rasulullah, kalau dajjal muncul, seseorang akan pergi kepada keluarganya, istrinya dia ikat, karena sudah tidak mendengar nasihatnya, tidak mendengar perkataannya. Jadi yang khusus untuk dirinya semakin mengecil, sampai dirinya sendiri saja yang bisa dia jaga. Makanya Rasulullah bilang, kalau sudah muncul tanda-tanda tadi, ya engkau fokus yang khusus untuk dirimu. Jangan kita angka amral awam, tinggalkan perkara-perkara yang umum. Kadang kita mau komen yang umum, dirinya kita sudah hancur lebur. Mau memperbaiki yang luar,
tapi dirinya kita rusak, berantakan. Yang khusus untuk diri kita. Wada'anka amral awam, fa inna mi waraikum ayyam, kata Rasulullah, sesungguhnya setelah kalian nanti ada hari-hari. Al-qabid ala dinihi kal qabid ala jamrah. Mereka memegang atas agamanya seperti memegang batu bara. Susah. Banyak yang menentang. Banyak yang menjatuhkan. Al-qabid ala dinihi kal qabid ala jamrah. Wal amil fihi ka khamsina rajulan, kata Rasulullah, dan yang beramal di dalam hari-hari tersebut seperti 50 pahala orang-orang yang beramal. Kata sahabat, ya Rasulullah, minna au minhum, 50 orang dari kami para sahabat atau dari mereka? Kata Rasulullah, minkum, dari kalian. Jadi mereka yang fokus tetap beramal di akhir-akhir zaman seperti ini dapat pahala 50 kali lipat seperti apa yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Imam Ghazali, kalau kita sudah tidak dapat pertemanan yang seperti itu, alaika bil uzlah, menyendiri. Menyendiri, kalau kita bisa menyendiri yang dalam artian tadi, menyendiri, banyakkan waktu kita berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Atau yang kedua kata Imam Ghazali, wa imma an takuna mukhalatatuka ma'a syurakaika biqadri salih khisalihim. Atau engkau bergaul, engkau bermasyarakat dengan orang-orang seukuran dengan kadar baiknya mereka. Ketika mereka baik saja engkau bergabung sama mereka. Ketika yang jelek-jelek tinggalkan mereka. Di dalam pembahasan yang baik-baik ikut sama mereka. Di dalam keadaan yang baik ikut gabung sama mereka. Ketika yang jelek-jelek tinggalkan mereka. Ini juga dikatakan, ini juga cara kata Imam Ghazali biar kita selamat. Mereka dalam keadaan yang baik, bermajlis, berkumpul dalam kebaikan, berbaur di dalam kebaikan, ikut sama mereka. Tapi dalam keadaan keburukan tinggalkan. Kapan mereka baik, ikut lagi bersama mereka. Mereka keadaan-keadaan buruk, tinggalkan mereka. Jaga dirimu. Bukan kita dituntut untuk orang lain kalau sudah, makanya kata para ulama di dalam riwayat juga dikatakan bahwasanya hadis tadi itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, fokuslah kepada diri kalian, la yadurrukum, tidak membahayakan kalian orang-orang yang sesat apabila kalian dalam keadaan baik, dalam keadaan terpetunjuk. Jadi seperti itu kata Imam Ghazali, sudah berkumpul bersama mereka. Cara yang kedua, bergabung, ikut gabung bersama mereka ketika mereka dalam keadaan yang baik-baik. Ketika dalam keadaan yang jelek, tinggalkan. Kata Imam Ghazali, ya, wa dzalika bi an ta'lam annal ikhwa thalatha. Dan engkau harus tahu bahwasanya hubungan pertemanan, persaudaraan dengan mereka itu ada 3. Ada ikhwat akhun li akhiratik, ada teman untuk akhirat kita. Bergabung bersama mereka, ada teman. Bergabung bersama mereka khusus untuk akhirat kita. Fala tura'i fihi illa din. Maka yang harus kau perhatikan di dalam teman akhiratmu agamanya. Lihat agamanya bagus, ikut sama dia. Wa akhun li dunya, ada teman untuk dunianya kita. Fala tura'i fihi, kalau kita berteman dengan seseorang karena hubungan duniawi, maka jaga yang harus kita perhatikan dari teman tersebut akhlak yang baik. Kita mau berteman, bergabung di dalam masalah-masalah duniawi, kita mau jadi di dalam masalah berbisnis dengan orang yang masalah duniawi, lihat akhlaknya. Fala tura'i fihi illa khuluqul hasan. Maka yang harus kita perhatikan dari teman tersebut akhlaknya baik. Kalau akhlak yang baik, ikut sama dia, gabung sama dia, berbisnis sama dia. Wa akhun litasta'nis bihi, dan ada teman yang kita merasa nyaman untuk majelis kita, berteman kita. Nah, kalau kita punya teman yang seperti itu, yang kita perhatikan keselamatan daripada kejelekannya. Kita bisa selamat dari jeleknya dia, keburukannya dia, ikut sama dia, bermajelis sama dia, duduk nyaman sama dia.
Jadi wan nasu salasa, kata Imam Ghazali, orang-orang ini ada tiga. Manusia yang ada tiga kelompok. Ahaduhum mathaluhu mathalul gidha la yustaghna anhu. Manusia menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama seperti gidha, seperti makanan pokok, la yustaghna anhu. Kita butuh selalu sama dia. Ada orang-orang yang seperti itu, kita butuh terus sama dia. Mereka itu seperti gidha, kata Imam Ghazali. Orang yang selalu dibutuhkan, orang yang selalu memberikan manfaat, orang yang selalu memberikan faedah, orang yang selalu memberikan kebaikan. Mereka itu, kata Imam Ghazali, diperumpamakan di tengah masyarakat seperti makanan pokok, yang mana semua orang butuh kepadanya. Wal akhar mathaluhu mathalud dawa. Ada orang seperti obat. Yuhtaju ilaihi fi waqtin duna waqt. Dibutuhkan di waktu, tidak di waktu yang lain. Ketika ada waktu kita butuh sama dia, ada lain kita tidak butuh. Dia itu seperti obat. Kebaikannya tidak terus menerus, tapi ada waktu kita butuh sama dia, seperti obat. Ada yang ketiga, masaluhu masalud da, yang terakhir seperti penyakit. La yuhtaj ilaihi kat. Orang-orang yang seperti itu tidak dibutuhkan sama sekali di dalam masyarakat. Walakin al abda kad yubtala bihi. Akan tetapi kadang kita yubtala, kadang kita itu sudah ditakdirkan untuk dekat dengan orang yang seperti itu. Orang yang seperti penyakit tadi. Ditakdirkan kita bersama mereka, dekat dengan mereka. Makanya caranya gimana, kata Imam Ghazali? Wa huwa alladzi la unsa fi wala nafa. Orang tersebut tidak ada kedamaian duduk sama dia, tidak ada manfaat duduk sama dia. Jelek-jelek terus. Duduk sama dia pasti keburukan terus yang didapat sama kita, ukhrawi atau duniawi. Nah, kata Imam Ghazali, tapi kadang kita itu ditakdirkan untuk sudah dekat sama orang-orang yang tersebut. Bagaimana caranya? Fatajibul mudara. Kalau sudah seperti itu wajib bagi kita mudara. Lembut sama dia, hati-hati sama dia, baik sama dia, ila takhallud ilal khalas minhu, sampai kita bisa terbebas dari orang yang seperti itu. Nah, karena ada dua sifat. Ada namanya mudara, ada namanya mudahana. Mudara apa? Berlembut-lembut sama orang agar kita terjauh dari keburukannya dia. Kadang kita berbuat baik sama orang bukan karena apa? Karena kita takut keburukan orang tersebut. Kalau kita tidak baik sama dia, kejahatannya dia lebih sadis terhadap kita. Orang-orang yang seperti itu kita baik sama dia agar sampai kita terbebaskan darinya. Ada yang namanya sifat yang jelek, sifatnya munafik, namanya mudahana. Mudahana itu apa? Orang yang jelek kita mujamalah sama dia, kita baik-baik sama dia, dan kita tidak mengingkari keburukannya. Kita baik, oh yang jelek pun kita bilang bagus, silahkan. Karena apa? Karena takut pertemanan kita sama dia terputus, tidak lagi dapat manfaat dari dia. Ini namanya sifat mudahana. Tapi kalau sifat mudahara, sifatnya mukmin. Sifat mudahara sifatnya mukmin. Ketika ada yang berbuat jelek sama kita, kalau kita tidak berbuat baik sama dia, dia akan melakukan kejahatan sama kita. Yang kita takutkan bahayanya terhadap diri kita atau keluarga kita, maka wajib atas kita mudahara, berbuat baik sama dia sampai dia itu jauh dari kita. Itu namanya mudahara. Ada namanya mudahana. Mudahana kita menyepakati kejelekan-kejelekannya dan mengikuti keinginan-keinginannya yang jelek. Itu namanya sifat mudahana. Itu yang tidak bagus. Yang jelek dari dia oke, apapun yang dari ente bagus. Mau jelek mau tidak bagus. Itu sifat mudahana. Sifatnya orang-orang munafik. Jadi seperti itu kata Imam Ghazali. Ini nasihat daripada Imam Ghazali. Bagaimana kita di dalam memilih pertemanan, di dalam bagaimana kita memilih pergaulan. Yang paling fokus tadi bagaimana kata Imam Ghazali, kalau kita bisa mencari orang-orang pertemanan dengan 5 sifat tersebut, berteman dengan orang-orang tersebut. Kalau kita bisa mempunyai teman, dia mempunyai teman, bisa kita panggil untuk akhirat kita, untuk dunia kita, untuk teman nyaman nongkrongnya kita, silakan, lebih bagus. Di dalam satu diri orang tersebut jadi teman akhirat kita, teman dunianya kita, dan teman nongkrongnya kita. Bagus, alhamdulillah dapat seperti itu. Tapi kalau kita tidak dapat, lihat, kita berkumpul bersama mereka ketika dalam keadaan baik, berjauhan dari mereka dalam keadaan yang buruk. Karena kita menjaga diri kita, bagaimana diri kita tetap selamat, khususnya di akhir zaman ini. Nah, bukan karena
Tanggung jawabnya kita bukan orang lain, tanggung jawabnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala diri kita. Dan kita diwajibkan untuk menasihati orang lain, mengajak orang lain. Tapi kita tidak diwajibkan untuk memaksa orang lain. Nasihati, jelaskan sama mereka, ajak mereka, ingatkan mereka. Tapi tanggung jawab kita bukan mereka, tanggung jawab kita diri kita. Jangan kita fokus untuk orang lain, akhirnya kita membiarkan diri kita yang ada yang khusus untuk diri kita itu rusak. Makanya Rasulullah selalu mengingatkan di akhir zaman seperti ini, fokus pada diri kita. Kalau kita bedak bagaimana ini hadis, kita bagaimana Rasulullah SAW tahu keadaan umat di akhir zaman yang hanya fokus kepada orang lain tanpa memfokuskan diri dia. Kalau dia mengaca tentang diri dia tidak bisa tahu apa kejelekan-kejelekannya. Tapi kalau kejelekan orang lain dia bacakan 100 kejelekan bisa dia bacakan. Tapi kejelekan diri tidak tahu. Itu Rasulullah ingatkan, dan itu terjadi di zaman seperti ini. Apalagi di media-media sosial kita sudah penuh dengan hal-hal yang seperti itu. Ini bagaimana pandangan wahyu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, nasihat yang kita pegang biar kita selamat di akhir zaman seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan diri kita, menyelamatkan keluarga kita, orang-orang yang khusus dari diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan semuanya dari fitnah-fitnah di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu minkum. Rafli. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pujian hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan dianjurkan bagi kita untuk bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kita muliakan bersama Sayyidil Walid, guru mulia kita Al-Habib Idrus bin Ali Al-Habsyi, dan juga Al-Habib Haikal bin Zain Al-Habsyi, Habib Alwi bin Zain Al-Habsyi, para habaib, para tokoh agama, para asatiz, para guru-guru, kiai yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu namanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan manfaat kepada ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memanjangkan umur mereka. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala selalu memuliakan mereka. Para hadirin hadirat, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan urusannya. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, Habib Ali Al-Habsyi yang dikenal dengan Habib Ali Simtudron, beliau pernah berkata dalam syairnya, "Masyi kamal majma'." Tidak ada satu perkumpulan yang sama dengan majelis ta'lim. Tidak ada yang sama, satu perkumpulan yang sama seperti majelis ta'lim. Konser berkumpul tidak sama seperti majelis ta'lim, karena dalam majelis ta'lim ada ketenangan di dalamnya. Ketika memandang wajah para habaib, memandang wajah para ulama, hati menjadi tenang, mendapatkan nazrah dari mereka, sehingga semua urusan bisa dikabulkan, hajat-hajat bisa dikabulkan, semua urusan bisa dimudahkan. Cuman karena hadir di satu majelis,
Beda, makanya dibilang Habib Ali, masyi kamal majma'. Tidak ada satu perkumpulan yang sama dengan majlis ta'lim, sama seperti ini. Karena di dalamnya turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat itu Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajatmu hadirin. Dimudahkan urusan. Terus ada orang bertanya, "Ustaz, kita orang ini tiap hari hadir majelis, atau ada yang tiap minggu kami hadir majelis, torompe hajat tidak ada dikabul-kabulkan, torompe urusan makin sulit." Ada dua alternatif, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, kalau hajatmu tidak dikabulkan ketika hadir di majelis, ketika urusanmu tidak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika engkau hadir majelis, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, sudah bagus kau punya niat dari luar masuk ke dalam majelis. Baliat Mustafa seakan-akan mengacaukan, kau rasa mengacaukan suasana. Langsung terbalik, kau punya niat yang tadinya bagus dari luar, jadi tidak bagus masuk di dalam. Itu mengakibatkan Allah Subhanahu wa taala tidak kabulkan hajatmu, karena sudah ada hasud di dalam dirimu, sudah ada mulai pandang enteng dalam dirimu, apalagi habaib yang kita pandang enteng. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Sudah bagus kau punya niat, sampai dalam majelis rusak. Allah tidak kabulkan hajatmu, Allah tidak mudahkan urusanmu. Itu kemungkinan yang pertama. Dalam majelis kau rusak sendiri keadaanmu, dalam dirimu sendiri kau rubah, kau jelek-jelekan di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah tidak mau mengabulkan urusan. Kemungkinan kedua, itu tadi kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, kenapa Allah tidak mudahkan urusanmu? Kenapa kau dengan rahmat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalam satu majelis, engkau punya urusan tidak mudah. Rezekimu begitu-begitu aja, tidak bertambah. Engkau punya urusan tidak mudah, hajatmu tidak dikabulkan. Kemungkinan kedua, mungkin di luar sana ada dosa yang kau lakukan di rumahmu, yang dosa istiqomah kau lakukan sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak mau kabulkan hajatmu. Atau mungkin di rumah ibu-ibu, itu laki-laki, mungkin ibu-ibu di rumah dia maki-maki dia punya suami, tapi sering hadir majelis. Dia punya suami tidur di atas, dia punya suami tidur di lantai, dia tidur di atas. Salatmu saja tidak diterima, apalagi hajat-hajatmu yang kau berdoa banting tulang hadir majelis tiap minggu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena perilaku kita sendiri. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masyi kamal majma', kata Habib Ali. Tidak ada satu perkumpulan yang sama seperti majelis taklim seperti ini. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam majelis dengan turunnya rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, seorang penagih hutang pun Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam surga, seperti yang sudah dikisahkan oleh kalangan, sudah tersebar di kalangan ulama, masalah kisah seorang penagih hutang yang datang ke majelis. Dia niatnya cuma mau nagih hutang, masuk ke majelis, pulang meninggal dunia, masuk surga. Ternyata orang tersebut, penagih hutang itu, pas dia masuk ke dalam majelis, dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala pada saat dia masuk majelis. Pas dia pulang, husnul khotimah. Subhanallah. Itu juga menjadi alternatif kedua. Mungkin Allah tidak akan kabulkan hajat kita pada saat ini. Urusan kita tidak dimudahkan pada saat ini dengan rahmat yang Allah turunkan kepada kita, tapi Allah simpan untuk husnul khotimah nanti kelak ketika meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Tidak ada perjumpaan yang kebetulan kita bertemu ini, tidak ada kebetulan. Tidak ada perkumpulan yang sia-sia. Perjumpaan tidak ada yang kebetulan. Kita duduk sama-sama ini tidak ada yang sia-sia. Allah Subhanahu wa taala sudah disebutkan di dalam kitab-kitab. Allah berikan
kepada orang-orang yang hadir majelis, berkumpul hanya karena Allah Subhanahu wa taala, berkumpul cinta kepada Allah dan Rasulnya. Allah berikan mereka banyak pahala, banyak keutamaan, banyak kemuliaan bagi mereka. Lantas dalam pikiran kita, betul tidak itu? Keutamaan yang sudah disebutkan di dalam kitab-kitab itu, dengan berkumpulnya kita memandang wajah ulama, bisa mendatangkan rahmat, bisa mendatangkan cahaya di dalam diri kita, bisa mengabulkan kita orang punya hajat-hajat, bisa menggampangkan urusan kita dengan memandang wajah ulama. Betul tidak itu ucapan itu? Apakah harus percaya kita? Terus disebutkan di dalam kitab-kitab tentang keutamaan orang-orang yang duduk di majelis ta'lim. Datang setan mewaswasai diri kita. Apakah betul ucapan itu? Bagaimana kita menyikapi ucapan-ucapan itu? Satu logika sederhana. Dulu pernah kami belajar beberapa tahun lalu kalau tidak salah. Kami belajar sama Sayyidil Walid Habib Idrus Minal Habsyi, guru mulia kita. Belajar kitab Minhajus Sawi karangan Habib Zain bin Smith. Duduk sama-sama kita. Guru-guru Dewan Asatis duduk di depan beliau, di hadapan Habib. Habib duduk sendiri di depan. Kemudian pada saat belajar tentang keutamaan ilmu, orang yang mengajar, keutamaannya besar sekali. Disebutkan sampai hadis-hadisnya. Seakan-akan kita orang yang mendengar dalil-dalil itu, orang yang mengajar ilmu tidak akan masuk surga. Seakan-akan seperti itu. Tidak akan masuk neraka. Seakan-akan seperti itu. Saking banyaknya, besarnya keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang mengajarkan ilmu pengetahuan. Jadi dalam diri kita itu, pada saat belajar kitab Minhajus Sawi karangan Habib Zain bin Smith, dengarkan banyaknya keutamaan dalam diri. Ya Allah, tidak ada celah untuk kita masuk dalam neraka ini karena mengajarkan ilmu ini. Saya tanya sama Habib, Afwan Sidi mau bertanya, guru mulia mau tanya, kalau nanti di akhirat toh ternyata hadis-hadis ini tidak betul, toh ternyata usaha kami sia-sia, bagaimana kami? Apa yang harus, sikap apa yang harus saya utarakan, Habib? Habib jawab, simple. Ini logikanya. Lebih bagus kau percaya dengan usaha. Karena nanti kau percaya sekarang dengan usaha. Nanti di akhirat ketika itu tidak betul, kan kau sudah pernah usaha. Kalau betul, surga betul kenapa tampak? Saya ulang, logika sederhana. Kau usaha dengan pemikiranmu tadi, kau usaha. Di bumi ini kita usaha terus. Usaha terus. Hadir majelis usaha dengan dalil-dalil keutamaan-keutamaan orang yang hadir ke dalam majelis. Hadir majelis kita usaha ini, di dunia kita usaha. Nanti toh di akhirat, karena kau pernah usaha, kalau tidak betul, setidaknya kau pernah usaha. Kalau tidak betul, tapi kalau betul, surga kau punya tempat. Yang bahayanya, orang yang sudah tidak percaya tidak ada usaha. Tidak ada usaha. Dia tidak usaha, tidak mau hadir majelis. Saya tidak percaya itu. Tidak mau usaha dia. Dia keluar, tidak usah. Lebih bagus orang, apa namanya, gitulah. Anak-anak muda biasa kan. Mabar, nobar. Kalau bukan mabar, nobar. Mabar main bareng atau nobar nonton bareng. Lebih baik orang pergi keluar, tidak ada usaha. Di akhirat nanti kalau itu betul, tidak ada usahamu. Sana mana? Sebelah kiri. Sana tempatmu. Karena tidak ada usaha. Lebih bagus usaha. Setidaknya kalau tidak betul, kau pernah usaha. Masih kamal majma, kata Habib Ali. Tidak ada yang sama, perkumpulan yang sama seperti perkumpulan majelis ta'lim hadirin. Ketika memandang wajah ulama, kita mengagungkan habaib. Bahaya sebenarnya sih, masalah habaib ini sedikit sensitif. Tapi harus kita utarakan sedikit.
bahwasanya habaib itu, dari tadi kan kita ucapkan masalah habaib, memandang wajah habaib. Kenapa harus habaib? Apakah Ustadz ini bahas masalah habaib, memandang wajah habaib karena dari kecil belajar sama habaib? Oh, ta'asuf Ustadz. Ta'asuf itu fanatik sama habaib. Tidak, bukan begitu. Ini masalah cinta, hadirin. Kalau cinta sudah ada, tidak bisa kau obok-obok, tidak bisa. Tidak bisa kau bolak-balik hati seseorang yang sudah mencinta. Mungkin kata seorang penyair, al-uyunu tansa man ra'at lakinil qulub la tansa man ahabbat. Mata akan lupa siapa yang dia lihat, tapi hati tidak akan pernah lupa siapa orang yang dia cintai. Al-muhib la yulam. Orang yang mencintai tidak boleh kau cela dengan cara apa dia mencinta dan kepada siapa yang dia cinta. Ini masalah cinta, bukan masalah fanatik kepada habaib, bukan. Kalau kau mau benci habaib silakan, tapi hati-hati. Syekh Saleh Al-Ja'fari pernah berkata ketika menerangkan tentang tafsir, menjelaskan tentang ayat liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira. Habib Umar menyampaikan, Syekh Saleh Al-Ja'fari pernah berkata, mengomentari tentang ayat ini, orang yang cinta sama habaib berarti dia bersih. Orang yang tidak cinta kepada habaib berarti dia kotor. Sebenarnya itu bahasa sederhana yang saya pilih-pilih sendiri ya. Ada bahasa kasarnya, kotoran. Itu yang dibilang dalam ucapannya, rijs itu kotoran. Itu yang saya pilih supaya tidak menyakiti hati orang yang membenci. Sebenarnya seperti itu. Sebenarnya gas Ustaz, gas, kotoran. Kayak gitu seharusnya. Itu bukan ucapan saya. Oh, nanti kita debati Ustaz ini. Karena ada video nih. Tidak debati Ustaz ini. Gas. Masalahnya ini orang yang cinta kepada habaib dibilang pro habaib. Yang kalau tidak bicara tentang habaib berarti benci habaib. Kita sampaikan saja kalimat ini. Simple, padat, bagus dan didengar. Liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait disebutkan oleh Syekh Saleh Al-Ja'fari, orang yang cinta kepada habaib bersih, suci. Keterangan daripada ayat itu. Bagi orang yang benci habaib, kotoran, gitu bilangnya. Kotoran. Lihat ini kamera. Seperti itu yang dijelaskan. Karena kita sudah cinta ini. Seseorang yang sudah cinta tidak boleh kau obok-obok hatinya. Dan mereka meskipun berbagai macam cara untuk ingin supaya orang-orang yang cinta sama habaib bisa berbalik, supaya tidak cinta habaib, berbagai macam cara itu mereka lakukan supaya mereka benci sama habaib, tidak percaya sama habaib. Maka satu pesan untuk yang muda-muda, habaib yang muda. Ustaz, siapa Ustaz kasih pesan? Ada kamera nih. Kasih pesan sedikit. Yang muda-muda habaib, munculkan kembali dalam dirimu akhlak mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar supaya kebencian berubah menjadi cinta. Itu pesan sederhana, singkat, padat. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan perkumpulan seperti ini masyi kamal majma', tidak ada satu perkumpulan yang sama dengan majelis seperti ini, hadirin. Semoga dengan kita berkumpul ini kita bisa berkumpul juga kelak bersama para habaib. Kita berkumpul juga bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalaupun kau punya hati nanti ini, keyakinanmu tidak pasti dan tidak dikabulkan nanti, atau kau punya keyakinan ini dipatahkan nanti, cintamu itu kau punya keyakinan lah dipatahkan nanti di akhirat. Cintamu itu tidak betul. Jadi kau masuk di bagian sini saja, sebelah kiri. Setidaknya kau pernah usaha.
Tapi kalau betul kau di samping kanan Nabi besar Muhammad, Rasulullah tarik loh melalui jembatan Siratul Mustaqim masuk ke dalam surga. Nabi besar Muhammad SAW yang bawa. Dan insya Allah kita bisa bersama Nabi besar Muhammad dan guru-guru mulia kita tidak meninggalkan kita ketika kita berjalan di jembatan Siratul Mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Kurang dan lebihnya hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نور الأنوار سر الأسرار ترياق الأغيار مفتاح باب اليسار وعلى آله المختار من تبعهم على دربهم سار. أما بعد, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, hidayah taufiknya. Allah Subhanahu wa taala hadirkan kita di tempat ini demi mendapatkan ridha-Nya, demi mendapatkan nazrah-Nya, demi mendapatkan tempat di dalam hati baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana jikalau kita telah berada di dalam hati Rasulullah, jikalau kita telah mendapati perhatian daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka segala apa yang kita inginkan, segala urusan kita akan Allah mudahkan, dunia kita, akhirat kita. Bahkan maksud daripada diadakannya majlis yang seperti ini yaitu untuk mendapatkan ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala, dan agar kita kelak di akhirat dapat duduk bersanding bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena saya yakin, kita yakin setiap kita yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang betul cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita sekarang berada di akhir bulan Safar, menandakan tidak lama lagi kita akan menyambut datangnya bulan Rabiul Awal, bulannya para pecinta, bulannya orang-orang yang begitu besar cintanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari sekarang kita bersihkan diri kita, kita hadirkan hati kita. Kita akan menyambut Rasulullah di bulan Rabiul Awal, kita akan menyambut kelahiran beliau. Kita hadirkan, kita timbulkan, hidupkan kembali rasa cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dari sekarang sebelum datangnya bulan Rabiul Awal, agar pada saat Rabiul Awal maka nadrah dan mahabbah kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih besar lagi, lebih bertambah lagi. Kita pasang niat kita, kalau sekarang mungkin kita salawatnya kurang, kita perbanyak dari sekarang, sehingga nanti datang Rabiul Awal kita sudah siap lebih banyak lagi untuk memperbanyak salawat kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau masih ada sunnah-sunnahnya yang kita tinggalkan, yang kita lupakan, kita hidupkan kembali. Kita hidupkan kembali sunnah-sunnah beliau, khususnya di akhir zaman seperti sekarang. Tadi kita sudah katakan, kita dengarkan, al-ghabit ala dinihi gal-ghabit ala al-jamrah, orang yang memegang agamanya, orang yang memegang syariatnya Allah, orang yang mau menghidupkan sunnah-sunnahnya Rasulullah di akhir zaman seperti ini, sebagaikan orang yang al-ghabit ala al-jamrah, yang seperti memegang bara api, panas, berat, tapi yang sabar, orang yang bisa sukses melaksanakannya, sabar di dalam menghadapinya, maka balasan yang Allah berikan akan lebih besar juga, akan lebih baik lagi. Oleh karena itu, bulan Rabiul Awal ini kita jadikan momen untuk menambah lagi kecintaan kita kepada Rasulullah, menambah lagi di dalam menghidupkan sunnah-sunnahnya, menambah lagi kita untuk menambah lagi pengetahuan kita di dalam sejarah beliau, di dalam sirahnya, menambah lagi di dalam pengetahuan kita di dalam ilmu syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita. Nas'alullah ta'ala yuwaffiqana lima yuhibbuhu wa yarda wa la yuhrimna khairan ma 'indahu li syarrin ma 'indana fadlan minhu wa judan wa karaman wa ihsana. Wa nas'alullah ta'ala yanfa'na, nas'alullah ta'ala ay yakhtima a'marana a'marakum bil husna wa huwa radin 'anna wa yaj'al akhir kalamin 'inda intihai ajalina qawlan la ilaha illallah
متحققين بحقائقها حسا ومعنى. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ما قمت إلا امتثال الأمر. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله